Pemirsa, pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau, Kepri, dan Natuna resmi diatur sepenuhnya oleh Indonesia. Sebelumnya, ruang udara di wilayah Kepri dan Natuna ini dikendalikan Singapura. Mulai 21 Maret 2024, Indonesia resmi mengambil alih pengaturan ruang udara dengan segala informasi penerbangannya di wilayah Kepulauan Riau, Kepri, dan Natuna dari Singapura. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan Indonesia telah mengatur sendiri ruang udara di atas dua kepulauan itu. Perjalanan negosiasi FIR dengan Singapura telah dimulai sejak 1995 hingga akhirnya tercipta kesepakatan pada Januari tahun 2022. Saat itu kesepakatan terjadi setelah pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian FIR yang efektif diterapkan pada 21 Maret 2024 memberikan manfaat diantaranya pesawat yang terbang melintasi Natuna dan Kepulauan Riau akan sepenuhnya mendapat pelayanan navigasi penerbangan dari Indonesia. Kabar gembira bagi dunia penerbangan Indonesia. Setelah menyelesaikan perjanjian pengaturan ulang ruang udara atau Alignment Flight Information Region FIR Kepulauan Riau dan Natuna dengan pemerintah Singapura, saat ini Indonesia akan mengatur sendiri ruang udara di atas dua pulau tersebut yang telah berlaku efektif mulai 21 Maret 2024 pukul 20.00 UTC atau 22 Maret 2024 pukul 3 WIB. Perjanjian ini telah menambah luasan FIR Jakarta sebanyak 249.575 km persegi, sehingga luas FIR Jakarta menjadi 2.842.725 km persegi atau bertambah 9,5% dari luas semula. Ya pemirsa, untuk membahas apa saja poin-poin penting dari penguasaan pengaturan ruang udara di wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang saat ini sepenuhnya dikendalikan Indonesia dan bukan lagi oleh Singapura, kita telah terhubung bersama dengan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Pak Dubes, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Tommy, kita mengetahui bahwa akhirnya FIR di atas Natuna dan Kepulauan Riau sudah dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia, dan ini sudah disepakati sebenarnya sejak tahun 2022 yang lalu. Ini apakah artinya seluruh wilayah udara di atas Natuna dan Kepulauan Riau itu sepenuhnya diatur oleh Airnav, atau memang masih ada yang masih diatur oleh Singapura, Pak Dubes? Ya, jadi Leo, kesepakatan yang ditandatangani tahun 2022 seperti disampaikan oleh Menteri Perhubungan tadi, mulai tanggal 22 Maret yang lalu itu sepenuhnya dijalankan, dan wilayah di sekitar Pulau Natuna yang selama ini dikelola sepenuhnya oleh Singapura sekarang dikelola oleh FIR Jakarta, sehingga seluruh wilayah perairan Indonesia dan wilayah udara menjadi satu kesatuan yang menjadi sesuatu yang utuh, dan ini merupakan bentuk kedaulatan dari Republik Indonesia. Yang selanjutnya dilakukan kesepakatan tambahan yang dilakukan di tahun 2022 kemarin, ada satu kawasan yang dimonitor secara bersama. Jadi air traffic control-nya dilakukan oleh Indonesia dan Singapura. Itu adalah daerah yang menjadi tempat untuk take off dan landing dari Bandara Changi. Nah, mulai tanggal 22 kemarin ada 6 prajurit TNI Angkatan Udara yang bertugas di ATC Singapura. Ada 3 orang dari Kementerian Perhubungan dan 1 dari Airnav. Jadi mereka ikut memonitor perjalanan dari Bandara Changi maupun yang sedang menuju Bandara Changi. Jadi
itu adalah kesepakatan yang telah ditandatangani tahun 2022 di Lagoy oleh Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Yusuf. Ya Pak Tommy, kalau melihat manfaat ekonomi dari perjanjian ini, dari kesepakatan atau realignment ini, sebetulnya apa manfaatnya bagi maskapai nasional dan juga untuk Airnav atau pemerintah Indonesia secara keseluruhan, Pak Tommy? Jadi kalau kita ketahui, jadi seluruh penerbangan yang masuk ke Indonesia dan keluar Indonesia di atas Natuna sekarang dikelola oleh Vir Jakarta. Sementara yang masuk ke Singapura ada route air navigation system. Jadi itu dilakukan oleh Bandara Singapura yang tentunya sepenuhnya dengan adanya petugas dari Indonesia, jumlah yang naik dan turun dari Bandara Changi dan melewati wilayah Indonesia seolah Singapura bisa kita ketahui juga. Disebut-sebut Pak Dubes ada perkiraan bahwa realignment VIR ini akan menambah juga penerimaan negara bukan pajak bagi Indonesia. Di beberapa pemberitaan sempat disebutkan, ini data yang saya dapat dari tahun 2022, diperkirakan 1 tahun itu bisa menambah sekitar 250 miliar melihat kondisi penerbangan di atas Natuna dan Kepulauan Riau sejak sebelum pandemi di 2019. Kira-kira akan memang seperti itu atau seperti apa dari sisi ekonomi bagi Indonesia, Pak Dubes? Kalau kita lihat jumlah pesawat yang naik dan turun dari Bandara Changi sudah kembali ke angka seperti sebelum pandemi COVID-19, sehingga jumlahnya tentu tidak berubah. Dan sejauh ini yang tadi saya katakan ada route alternatif navigation system, RANS, yang dikenal sebagai RANS, selama ini memang sepenuhnya diterimakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, tentunya pejabat dari Kementerian Perhubungan Udara yang tentunya ada alternatif rute alternatif navigasi yang memasuki dan keluar dari Bandara Changi. Pak Dubes, terkait dengan keamanan, beberapa pihak bertanya-tanya terkait dengan realignment VIR ini. Bagaimana dengan keamanan khususnya wilayah udara Indonesia? Karena tadi ada monitoring pesawat dari dan ke Changi yang dilakukan bersama. Bagaimana dengan keamanan wilayah udara Indonesia, Pak Dubes? Sejauh ini seperti kita ketahui, International Civil Aviation Organization memang sejak 1946 menyerahkan pengelolaan di kawasan sekitar Pulau Natuna itu kepada Singapura. Dianggap sebagai dengan pertimbangan bisa lebih efektif, lebih efisien, dan juga persoalan safety karena teknologi yang diterapkan oleh Pasir Singapura jauh lebih baik dari yang dikelola oleh Indonesia. Karena itu dari sisi safety seperti yang disampaikan oleh ACAO, apa yang dilakukan di alignment dan kesehatan Singapura ini, faktor keamanan dan keselamatan menjadi sesuatu yang paling utama. Dan sekali lagi dengan penempatan 10 petugas dari Indonesia di air traffic control yang ada di Bandara Changi, tentunya sekali lagi pergerakan dan informasi yang ada di sekitar Pulau Natuna menjadi lebih lengkap dan bisa dikoordinasikan setiap saat dengan VIR di Jakarta. Karena itu sekali lagi dari sisi keamanan tentunya akan tetap seperti yang telah terjadi selama ini, dan harapan kita tentunya sekali lagi kawasan itu karena dianggap sebagai kawasan yang paling padat, salah satu yang paling padat di dunia, tentunya bisa dikelola dengan baik, dan kita harapkan faktor keamanan dan keselamatan khususnya bagi penumpang bisa kita berikan. Terakhir Pak Dubes, kira-kira apa ke depan kerjasama Indonesia dan Singapura ke depan? Karena kalau saya membaca, Menteri Perhubungan berharap ada kerjasama lebih jauh lagi setelah realignment VIR yang tadinya Singapura ke Jakarta di atas Natuna dan Kepri ini. Kesepakatan yang ditandatangani tahun 2025 berlaku untuk 25 tahun ke depan, sehingga berlaku sampai 2047. Kalau kemudian pada periode setelah 25 tahun Indonesia
akan ingin mengelola sepenuhnya FIR yang juga ada di kawasan Natuna dan naik turun di Canggih. Tentunya saatnya bagi kita menggunakan momentum 25 tahun itu sebagai tempat untuk sekali lagi mematangkan dan belajar efektif dan efisien pengelolaan air traffic control dan juga persoalan safety dan keamanan dari para penerbang yang melalui kawasan sekitar Pulau Natuna itu. Jadi tentunya ini akan kembali pada kita. Mudah-mudahan setiap kali ada 10 petugas Indonesia yang bertugas di ATC Singapura, mereka bisa memetik pelajaran penting bagaimana profesionalisme, bagaimana teknologi, bagaimana cara bekerja, yang kalau kemudian kita bisa terapkan di Indonesia, kita bisa yakinkan kepada ACEO bahwa kita juga satu saat, dan mudah-mudahan setelah berakhirnya perjanjian 25 tahun yang akan datang, Indonesia punya kemampuan yang tidak kalah dari ATC yang ada di Indonesia. Pak Tommy ingin mempertegas saja, berarti sejak perjanjian ini berlaku, maka seluruh ketinggian wilayah udara di atas Natuna dan Kepulauan Riau itu betul-betul dikendalikan oleh Indonesia ya, dari mulai 0 kaki sampai 37.000 kaki dan sampai di atasnya. Begitu atau seperti apa, Pak Dubes? Jadi nanti pesawat Indonesia yang melewati kawasan itu tidak perlu lagi report kepada FIR Singapura. Mereka cukup report kepada FIR Jakarta, dan itu adalah wilayah Indonesia. Jadi pesawat Indonesia mau keluar dari kawasan Indonesia melalui jalur itu maupun yang mau masuk ke jalur itu sepenuhnya kendalinya ada di FIR Jakarta. Sekali lagi yang dikendalikan di FIR Singapura adalah untuk pesawat yang akan landing dan take off dari Bandara Changi. Jadi kawasannya memang sudah disepakati, bahkan sudah disampaikan kepada ACEO luasannya seperti apa, arah pergerakannya seperti apa, itu yang kemudian menjadi bagian dari kesepakatan FIR, yang jangan lupa ini adalah bagian dari kesepakatan 3 perjanjian yang telah kita tanda tangani tahun 2020, yaitu extradition dan juga perjanjian kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Pak Tommy ingin bertanya dampak dari realignment ini bagi harga tiket maskapai nasional. Banyak yang bertanya soalnya, apakah kemudian artinya realignment FIR Singapura yang di atas Natuna dan Kepri ini artinya nanti kemudian akan bisa membuat lebih murah tiket penerbangan Indonesia yang khususnya lewat wilayah situ, atau memang tidak ada perubahan, Pak Dubes? Saya kira sudah itu tidak ada pengaruhnya pada harga tiket. Kalau harga tiket itu tergantung pada supply and demand. Seperti tiket Jakarta Singapura jauh lebih mahal daripada tiket Bali Singapura ataupun Surabaya Singapura. Mengapa? Karena jumlah orang yang bepergian dari Jakarta ke Singapura jauh lebih besar daripada Surabaya maupun Bali. Yang kedua adalah jumlah penerbangan yang ada itu jauh di bawah permintaan yang ada. Karena itu harganya bisa sangat mahal sekali Jakarta Singapura. Bahkan sekarang ini mungkin tiket Jakarta Singapura bisnis class itu bisa jauh lebih mahal dibandingkan Jakarta ke Eropa misalnya. Jadi kalau harga tiket itu lebih kaitannya kepada supply dan demand. Baik. Panjang kemudian demand sesuai dengan supply-nya, harganya tentunya akan lebih bersaing. Seperti sekali lagi yang tadi saya gambarkan, Surabaya Singapura, Bali Singapura jauh lebih murah daripada Jakarta Singapura, padahal jaraknya jauh. Baik, ini tentunya sesuatu yang kita bergembira melihat kedaulatan Indonesia meningkat. Terima kasih untuk pencerahan yang diberikan Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo. Terima kasih, Mas Tommy. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.